Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Utami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Baiklah, pertama kita akan membahas pendidikan sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh, yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan menurut Patah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Kedua, sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem: pertama, terdiri dari banyak unsur. Kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Ketiga, tersusun dalam satu tatanan tertentu. Keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. 5. Berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. 6. Tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. 7. Mempunyai maksud dan tujuan. 8. Memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol. 9. Mempunyai batas waktu. Ada 3 elemen penting dalam model proses input-output antara lain. Pertama, siswa sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. Kedua, tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. Ketiga, sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Ketiga, input sekolah. Masukan terdiri atas 3 hal. Pertama, masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Kedua, masukan instrumental, merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Ketiga, masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Untuk tercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input, antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Keempat, proses sekolah. Proses sekolah yang ideal sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Misalnya, bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik. Pertama, kebutuhan peserta didik. Kedua, kompetensi dasar. Ketiga, tujuan. Dan yang terakhir, strategi dan lain-lain. Kelima, output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. 6. Outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem
dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat bekerja. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang sekolah sebagai suatu sistem. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.